Halo semua, saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Fitriani dan teman saya Linda Agisna. Di sini ada daftar isi. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, pembahasan. Bab 3, penutup. Bab 4, pendaftar pustaka. Latar belakang. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia didasarkan pada perhatian yang semakin meningkat terhadap pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua individu dapat belajar bersama, saling mendukung, dan mencapai potensi maksimal mereka. Dalam makalah ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam pendidikan inklusif. Yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang keempat, apa saja dampak dan manfaat pendidikan inklusif. Dan yang kelima, bagaimana evaluasi dan meningkatkan implementasi pendidikan inklusif. Rumusan masalah yang pertama, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama bagi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang memastikan akses, partisipasi, keberhasilan belajar bagi semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang dan kondisi fisik, mental, sosial, dan emosional mereka. Tantangan dan hambatan implementasi pendidikan inklusi. Yang pertama, stigma sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusif, kurangnya dukungan dan pemanfaatan di lingkungan masyarakat, kurangnya aksesibilitas fisik di sekolah-sekolah, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif, biaya yang tinggi terkait pembelian dukungan dan layanan khusus bagi peserta didik kebutuhan khusus, kurangnya penelitian dan data yang memadai mengenai pendidikan inklusi di Indonesia, dukungan teknologi yang kurang memadai. Peran guru dalam pendidikan inklusi. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan budaya inklusi di lingkungan belajar. Guru harus mendorong kolaborasi, saling pengertian, dan menghargai terhadap perbedaan di antara peserta didik. Guru perlu mengembangkan kemampuan untuk melakukan penilaian yang inklusif. Dampak dan manfaat pendidikan inklusi. Meningkatkan partisipasi. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan akademik. Tumbuh dalam lingkungan yang inklusi dan beragam. Meningkatnya perkembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Dampak dan manfaat pendidikan inklusif. Kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan menerima perbedaan, meningkatnya kesempatan kerja dan inklusi dalam kehidupan yang mandiri. Evaluasi dan peningkatan implementasi pendidikan inklusi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui tujuan menciptakan inklusi dan mengidentifikasi kelemahan yang diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, dapat diketahui proses implementasi pendidikan inklusi dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pendidikan inklusi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan partisipasi dan menghargai terhadap keragaman di lingkungan sekolah. Meskipun implementasi masih diharapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, upaya pemerintah dan
stakeholder terkait telah berhasil menghasilkan kebijakan, program, dan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Salah satunya aspek guru. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan pelajaran inklusi, memadukan keterampilan pedagogis dengan discovery, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan prestasi didik. Saran dengan demikian pentingnya bagi pemerintah, lembaga pendidikan, guru, masyarakat secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mendorong implementasi pendidikan inklusi yang baik. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.